Aku khawatir kepada kalian dari dajjal yang bukan dajjal sesungguhnya. Faqala, sahabat bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Apa maksudnya wahai Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya sahibas syafa'ah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman, malam hari ini kita bisa ngumpul lagi di sini. Semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Saya ingin mengutip satu ayat ini ya, dalam surat Al-Hadid di ujung surat itu ya. Allah berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa ij'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan menghadiahkan, memberikanmu dua bentuk, dua bagian dari rahmatnya. Yang pertama, Allah akan menjadikan cahaya bagimu, yang dengan cahaya itu kamu akan berjalan dalam hidup ini. Dan yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, salah-salahmu, luput-luputmu. Ayat berikutnya memberi penutup begini. Agar supaya semua ahlul kitab itu, termasuk kita ya, ahlul Quran, mengetahui bahwa mereka itu tidak memiliki satu kekuatan pun, satu kemampuan pun untuk mendapatkan sesuatu pun dari nikmatnya Allah. Dan sungguh nikmatnya Allah itu berada dalam genggaman penuh Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Begitu ya, itu poinnya. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang barangkali malam hari ini bisa kita renungkan bersama, khususon sebagai nasihat buat diri saya sendiri ya. Kita itu dalam melakoni hidup ini mau itu urusan rumah tangga, dengan saudara, dengan orang tua, Pak Le, Pak D, teman, tetangga, anak buah, atasan.
dan semuanya ya tanpa kecuali dalam seluruh bidangnya, tentulah tidak luput dari kekeliruan, keceplosan, kelewatan, lupa, lalai, dan sebagainya dan sebagainya. Itu memang udah kodratnya itu milik kita, karena manusia itu tempatnya salah dan lalai. Kan tidak mungkin saya tidak pernah salah luput berkata-kata kepada teman-teman saya, anak buah saya. Itu tidak mungkin. Kepada istri saya juga begitu, anak saya. Tapi kita ngerti bahwa segala keluputan dalam jalan kita ngarungi hidup ini, itu lalu logikanya sesederhana ini. Semakin sering luput, semakin bolak-balik ngulangi keluputan, itu tanda bahwa kita tidak semakin mengalami peningkatan pertumbuhan, kedewasaan, kearifan, dan bahkan kesalehan. Kan begitu. Tetapi kalau kita minggu kemarin, tahun kemarin luput keceplosan ngomong kasar ke istri misal, atau istri ke suami, atau ke teman, ke karyawan, ke atasan dan sebagainya, lalu hari ini kita tidak lagi melakukan hal itu tanda bahwa kita ini dalam menjalani hidup semakin bertambah dewasa, bertambah matang, bertambah hati-hati, bertambah mawas diri, kata orang Jawa bertambah menepe. Kan begitu. Seluruh luput kita ini tolak ukurnya itu ada dua. Satu, luput secara syariatnya Allah, begitu. Dan yang kedua, luput secara kemanusiaan. Tidak pernah ada nilai hidup di masyarakat manapun yang membolehkan kita memaki orang lain itu sebagai benar. Itu tidak ada. Nah, ini lalu menjadi tolak ukur bagi seberapa seseorang itu semakin menjadi sosok yang matang, dewasa, dan menep gitu. Sosok yang dewasa, matang, dan menep itu pun tidak kok lalu steril dari salah dan luput. Pasti tetap ada. Hanya semakin jarang, semakin kecil skalanya, bukan lagi yang besar-besar kayak dulu. Begitu. Serta senantiasa diiringi dengan kerendahan hati, kesadaran bahwa kalau dia kadung luput, maka tidak ada rasa segan, sungkan, malu pada dirinya untuk nyun ngapura. Kalau terkait dengan hak adami, kalau terkait dengan Allah ya spontan istighfar, begitu saja. Nah, teman-teman, bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dan menurut ayat tadi ditambah satu lagi, beriman kepada Kanjeng Nabi SAW, atau dalam kurung ittiba kepada beliau, Allah menjanjikan akan memberikan cahaya, obor buat kita dalam menjalani hidup kita itu. Obornya bisa dari bentuk apa saja, entah itu dari Al-Quran, entah itu dari sirah nabawiyah, entah itu dari jalan ngaji seperti ini, entah itu dari jalan ilham, entah itu dari jalan kesadaran, bacaan, pergaulan, dan segala macamnya. Yang terpenting esensinya adalah kita lalu menjadi semakin dikaruniai kesadaran, pengertian bahwa apa yang saya lakukan kemarin ternyata salah. Apa yang saya lakukan kemarin ternyata tidak ideal. Apa yang saya lakukan kemarin ternyata ceroboh, ternyata gegabah,
ternyata tidak benar, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah metafor bagi cahaya yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam menjalani hidup ini. Begitu. Itulah sebabnya mengapa kita mudah mengerti orang yang semakin lama, semakin tahun melazimkan dirinya dengan sebutlah ngaji Al-Quran misal, dia akan semakin luas mendapatkan pemahaman, pengertian yang lalu melesak ke hatinya menjadi kesadaran bahwa ternyata beribadah itu baik, tetapi jika diiringi dengan ngelek ke tonggone itu tidak baik. Begitu misal, bahwa ternyata bersedekah itu baik, tetapi ketika Allah tidak memberikan balasan dengan limpahan rezeki yang luar biasa dari sedekahnya itu Allah memberikan pengganti lain berupa ajrun dan karim misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Walaupun kita memiliki cahaya itu, walaupun semakin tahun cahaya yang dikaruniakan Allah kepada kita itu semakin terang benderang, sehingga hati kita menjadi semakin peka, semakin hati-hati, semakin mawas diri, dan seterusnya, kita tetap harus memahami bahwa tidak mungkin kita ini lalu steril dari salah dan luput itu tadi. Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahlah Allah memberikan pencerahan-pencerahan itu, Allah pun masih menyediakan rahmat yang kedua, yaitu pengampunan terhadap seluruh luput-luputnya kita dalam menjalani jalan hidup yang telah disinari oleh cahaya dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Maka teman-teman, kiranya ini menurut pemahaman saya, kita hidup itu seyogyanya terus menerus menambah ilmu dan wawasan. Itu satu. Yang kedua, terus menerus menambah permenungan, refleksi dan pemahaman. Dan yang ketiga, terus menerus menambah pengertian-pengertian, perasaan-perasaan, hingga segala sesuatu itu lalu terpandang ada derajat yang lebih tinggi dari sesuatu, ada derajat yang lebih tinggi dari sesuatu, dan seterusnya. Kalau gampangnya orang Jawa itu kan membedakan jadi dua, bener dan pener, begitu ya. Kita mungkin mengatakan bahwa ini bener loh, tetapi ketika hal bener secara ilmu tadi itu menimbulkan ketersinggungan kepada orang lain, maka itu tidak lagi benar. Begitu misalnya ya. Saya terkesima sama sosok semacam Prof. Quraisy Shihab itu ya. Beliau pernah mengatakan begini, umpama saya mengatakan sesuatu yang menurut ilmu dan keyakinan saya itu benar, tetapi itu menimbulkan ketersinggungan kepada pihak lain, maka saya akan meminta maaf. Ungkapan seperti ini ungkapan rohani yang sangat luar biasa. Ya, saya tidak perlu menyebut, tapi kita bisa ngelihat dan melakukan perbandingan dalam rangka tolabul ilmi ya tentunya ya. Ada kalangan lain itu yang atas nama perspektifnya, pandangannya, takwilnya, tafsirnya terhadap satu hadis, lalu melontarkan lontaran-lontaran yang dia tidak lagi peduli itu nyakiti hati orang lain atau tidak, dan meyakini itu sebagai kebenaran mutlak yang harus dia katakan. Dua sosok ini memiliki derajat yang berbeda. Kalau yang satu berdasar kepada ilmunya, tentu dalam konteks tadi dia berdasar atas pandangan yang dia anggap dan yakini benar. Yang satu lagi itu melengkapinya dengan kebijaksanaan,
Atau kalau bahasa Al-Quran itu hikmah, atau bahasa Jawanya itu pener itu tadi. Tentu dua-duanya ini memiliki derajat yang berbeda. Begitu. Saya ingin memberikan tamsil terakhir begini untuk menghadirkan sebuah ilustrasi yang barangkali semakin meyakinkan kita tentang hal ini. Kita ngerti bahwa Al-Quran, hadis Nabi, sunnah Rasul begitu ya, itu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk sedikit pun menyimpan keraguan terhadap kebenarannya, kan begitu? Tetapi kita bisa melihat ontran-ontran luar biasa waktu Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Kita melihat dengan begitu sangat vulgar dan kasar bagaimana Al-Maidah 51 itu dijadikan alat untuk bertarung dan menghabisi orang lain. Al-Mu'minun 71 itu ngelengke sebenarnya. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Kalau sesuatu yang hak, sebutlah dalam hal ini Al-Quran itu kan hak ya, berarti Al-Maidah 51 itu hak ya. Kalau sesuatu yang hak itu telah dibajak oleh hawa nafsu, telah dijalankan dengan hawa nafsu, la fasadatis samawati wal ard, maka sungguh akan rusaklah langit dan bumi itu beserta semua yang ada di dalamnya. Ngeri ya, ngeri. Nah, tidak mungkin kita mengatakan bahwa Al-Maidah 51 itu mengandung keluputan, mustahil. Mustahil Allah itu ada kecacatan. Kan tidak mungkin. Berarti orang-orang yang menjalankan Al-Maidah 51 dengan tunggangan hawa nafsu, politik, kekuasaan, merekalah yang menjadikan barang hak itu menjadi merusak. Dan ini kecamannya di Al-Quran luar biasa banyak, sampai rategel untuk saya kutipkan, karena memang mengerikan. Cukuplah jadi pengingat buat diri kita masing-masing. Gitu ya. Ini memperlihatkan ada begitu banyak orang pada waktu pilkada kemarin itu yang terkecoh oleh keterangan-keterangan orang-orang yang ditokohkan itu terkait Al-Maidah 51. Ini memperlihatkan juga bagaimana ilmu itu dipakai untuk menunggangi Al-Quran yang hak itu demi keuntungan duniawi. Kan begitu? Jadi tidak selalu ilmu itu akan berjalan di jalan yang lurus. Ketika ilmu itu dibajak hawa nafsu, mencelat dia nggak karu-karuan. Maka Kanjeng Nabi SAW itu dawuh tentang masalah ilmu ini. Ana min gairid dajjal, ukhawwifukum minat dajjal. Ini ada dalam kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Hadis ini dikutip oleh beliau. Aku khawatir kepada kalian dari dajjal yang bukan dajjal sesungguhnya. Faqala, sahabat bertanya, ma huwa ya Rasulullah? Apa maksudnya wahai Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, ulama usu. Ulama sing elek kelakuane. Atau lebih baiknya kita mengartikan sebagai orang pinter tetapi elek kelakuannya. Kan gitu. Karena tidak mungkin ulama yang dimaksud surat Fatir 28 itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu lalu kok tegel memperalat Al-Quran itu untuk sekedar menjadi mendapatkan kue proyek, kue politik dan sebagainya. Kan begitu.
Surat Ali Imran ayat 7 itu telah memberikan peringatan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu itu bisa menjadi dua golongan yang dua-duanya itu berderajat berbeda. Yang pertama, Ali Imran ayat 7, walladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang hatinya cenderung condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wil. Mereka itu cenderung mengada-ngadakan, mengarang-arang, menakwil-nakwil dak karu-karuan tanpa pondasi ilmu yang mapan ya maksudnya ya. Cenderung kepada takwil-takwil itu yang kemudian memicu fitnah-fitnah, memicu pertikaian-pertikaian, ketegangan-ketegangan. Kita berantem gara-gara Al-Maidah 51 itu jelas fitnah. Itu disebut oleh Ali Imran itu sebagai orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Nah, yang kita mohonkan kepada Allah, semoga kita semua bertambah ilmu menjadi ahli ilmu yang golongan kedua. Yang oleh Ali Imran 7 itu disebut warrasihuna fil ilmi, orang-orang yang ahli ilmu. Rasihun itu kalau dalam keterangan tafsirnya Prof. Wahbah Zuhaili dan juga Prof. Quraisy itu digambarkan sebagai sebuah benda berat, rosakho, yang jatuh dari ketinggian hingga dia menancap begitu amat dalam dan kokoh. Berarti yang dimaksud ar-rasihun fil ilmi adalah orang-orang yang semakin dalam ilmunya itu semakin kokoh imannya. Bertambahnya ilmunya itu semakin menambah kekokohan imannya kepada Allah. Begitu. Ar-rasihuna fil ilmi itu mengambil sikap begini. Pertama, aman nabihi, kami beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Jadi tidak milih-milih. Sing cocok diambil, sing nggak cocok dibantah. Itu bukan ar-rasihun. Aman nabihi kullum min indi rabbina. Semua ayat Al-Quran itu dari sisi Tuhan kami yang hak, begitu. Setelah mereka mengikrarkan aman nabihi, ya, yang mereka katakan berikutnya itu adalah memohon kepada Allah dalam dua doa. Yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang pertama. Dan doa yang kedua, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Ringkasnya adalah bertambahnya ilmu seseorang, mendalamnya ilmu seseorang agar dia menjadi bagian dari ar-rasikhun fil ilmi itu hendaklah nomor satu, berimanlah kepada Allah dengan seiman-imannya. Bertambahnya ilmu hendaklah menambah iman, begitu maksudnya. Dan yang kedua, hendaklah selalu mencantelkan diri kepada Allah, ya, dengan memohon kepada Allah supaya kita tetap selalu dibimbing, dihidayahi di jalannya yang hak, begitu. Karena kalau Allah mau, kita dijempalet ke sangat bisa. Kalau Allah mau, walaupun seseorang itu fasih mengutip ayat, tetapi amat bisa lalu menjadi pembawa kerusakan. Karena itu kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dikaruniai hidayah, pertolongan, supaya senantiasa ditetapkan di jalan Allah. Ini klop dengan ujung surat Al-Hadid yang saya bacakan tadi, alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Kalian itu tidak punya satu kemampuan pun untuk mendapatkan karunia Allah, nikmat Allah, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teman-teman, pungkasannya adalah kita berjalan dalam hidup ini, gitu ya. Asal kita meneguhi apa yang saya tadi sebutkan sebagai bersiteguh kepada cahaya yang dikaruniakan Allah dan sekaligus mengiringinya dengan istighfar-istighfar atas keluputan-keluputan diri kita, maka niscaya insya Allah Allah akan menolong kita dan menolong kita terus menerus
sampai tak terbatas alias wallahu a'lam. Ini kiranya yang akan menghantar kita menjadi pribadi-pribadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diperjalankan begitu nggih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nun sewu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.